Suara Pedagang Deli Tua tanggal 11 September tahun 2015, yaitu semalam, bersama-sama memutuskan mulai ke tanggal 12 September 2015 seluruh pedagang tidak akan membayar distribusi atau perpas. Penyebabnya adalah pedagang meminta supaya pemerintah harus menyikapi ataupun merespon langsung permohonan pedagang. Pemerintah harus menertibkan seluruh pedagang liar yang berjualan di badan jalan. Pemerintah harus mencabut izin keramaian pajak bagi pajak yang tidak resmi. Kurangnya sosialisasi KUPT pasar terhadap pasar Deli Tua, seluruh pedagang bersepakat dan bermusyawarah. Sampai hal tersebut belum disikapi, seluruh pedagang bersepakat tidak akan membayar distribusi ataupun cukai. Karena menuju ke sana dia harus nampak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga melihat tadi malam, beberapa malam terus kita lakukan penertiban di atas. Tetapi dimanapun daerah pasar di Indonesia ini, begitu petugas ketertiban hilang, muncul lagi yang baru. Itu peraturan daerah sudah mengisyaratkan tidak boleh berjualan bukan pada tempatnya. Ya, itu juga akan menjadi kajian. Tetap akan dilakukan penertiban terhadap pedagang-pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di Deli Tua. Saya selalu koordinasi dengan camat supaya mengambil langkah-langkah untuk dilakukan koordinasi, diturunkan tim untuk menertibkan itu. Tadi juga saya sudah bicara, selama ini kita mulai jam 2 malam ya. Jam 2 malam tetapi kurang efektif. Mungkin jamnya akan kita rubah. Tapi bukan berarti dengan belum tertibnya di atas, kewajiban ibu-ibu memakai fasilitas pemerintah ditunda. Ya, tolong kita kerjasama. Karena juga pasar ini perlu dibersihkan, perlu dibayar listriknya. Ya, dan itu retribusi itu juga kembali itu bahkan kurang. Retribusi yang Bapak Ibu bayarkan itu masih kurang untuk mengoperasionalkan, merawat, menjaga pasar ini. Malah masih ada subsidi pemerintah. Ya, masih ada subsidi pemerintah. Jadi tolong kewajiban yang dibebankan kepada pedagang sesuai dengan peraturan daerah, tolong kita sikapi bersama. Itu masih tugas kami. Transisi pasar, relokasi pasar itu nggak bisa terbalik tangan. Begitu kita putar, tetap ada kendala-kendala. Bahkan bapak-bapak bisa baca di media-media bagaimana yang di Jakarta dikasih gratis di Tanah Abang sama Jokowi, tetap mereka tidak mau. Itu dimanapun terjadi. Tapi kesadaran kita lah, ya, kesadaran kita, mari sama-sama kita tertibkan. Pemerintah tetap mengantisipasi di sana harus tetap bersih. Masih kurang. Untuk membayar gaji pegawai kebersihan saja, retribusi itu masih kurang. Pemerintah harus menambah. Untuk membayar listrik juga masih kurang. Pemerintah harus menambah. Untuk memfasilitasi air juga masih kurang. Tapi mari kita kerjasama. Dari partisipasi dari pedagangnya ada, pemerintah juga melakukan subsidi. Ya, sabar. Saya minta sabar. Kita tetap senantiasa melakukan penataan di Kota Deli Tua. Dan saya sudah minta camat tadi rubah pola, rubah jam. Kalau memang kita jam 2 sampai jam 5 pagi tidak efektif, rubah dari jam 5 pagi sampai jam 11 pagi. Lakukan penertiban. Setiap saat kami evaluasi gitu ya, untuk mencari solusi terbaik. Jadi harapan kami, tolonglah kewajiban yang diaturkan peraturan daerah, bukan diaturkan oleh di kepala dinas pasar ya, sama-sama kita kawal. Jadilah masyarakat yang taat peraturan pemerintah. Kami akan lakukan penertiban terus-menerus. Camat memang tanggapi keluhan kami, salah jam tayangnya Pak. Jadi tadi malam udah nggak ada lagi, semalam pun jam 2 mereka sudah berangkat Pak. Pasar Bapak kurasa tadi pagi kemarin udah penuh kan. Jadi kami ini Pak makin dileceh-lecehkan. Maaf cakap Pak, bahasa mereka, alah nggak ada kau itu semua itu sama camat-camat itu. Jadi kami panas Pak. Beritulah dasarnya kami semalam berkumpul. Kami nggak mau ribut Pak, kami nggak mau demo, tapi inilah komplain kami Pak. Ini kami buat secara komplain kami, tidak membayar cukai agar Bapak turun ke lapangan mempertanyakan kami apa keluhan kami pedagang dulu. Jadi berkeinginan pasar ini cepat berfungsi, cepat optimal. Saya juga koordinasi dengan camat untuk dilakukan langkah-langkah penertiban. Memang kepala pasar sudah bilang, dinas pasar itu hanya membuat pengelolaan pasar. Yang di atas itu adalah pelanggaran peraturan. Pelanggaran peraturan yang di depan itu Satpol PP. Satpol PP dengan kecamatan. Kami backup. Mana pedagang yang tidak dapat tempat, kita tempatkan di sini sepanjang masih ada tempat. Kalau tidak ada tempat, silakan cari tempat yang lain.
Silakan cari tempat yang lain. Kita sudah terbatas. Kalau dia mau di atas silakan. Ya, makanya saya katakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tolong sama-sama. Kami nggak bisa. Sama-sama kasih masukan kepada kami. Apalagi yang perlu tertib. Kami akan ubah pola penertiban. Setelah kita lakukan pola penertiban jam 2 malam sampai jam 5 pagi, tidak efektif, tidak efisien, tidak maksimal, kita rubah. Mungkin dari jam 5 pagi sampai jam 11 pagi. Modal utang udah menumpuk, Pak. Tunggu dulu, Bu. Saya evaluasi. Setiap Sabtu saya akan evaluasi. Jadi permasalahan ini hari Senin saya akan panggil tim, saya akan undang Satpol PP, saya akan undang pihak kecamatan, saya akan sampaikan kepada Pak Bupati. Ya, ini permasalahan yang masih. Setelah kita lakukan pola ini tidak efektif, mungkin ada pola lain yang harus kita lakukan. Jadi kita tetap melakukan penertiban ya. Kemarin katanya bongkar muat nggak boleh di atas, itulah yang kita harus di bawah, tapi kurang efektif. Selesai jam penertiban bongkar muat, muncul pedagang di badan jalan. Nah, sekarang kita mau pilih pedagangnya dulu kita tertibkan, bongkar muatnya nanti kita serahkan ke instansi perhubungan. Ya, tapi yang saya harapkan, mari kita kerjasama. Dan saya tetap mengatakan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya, siapa yang menyewa tempat, tolong lapor kepada saya. Tempat ini diberikan gratis kepada pedagang yang dari atas ke bawah. Kami semua pedagang buat suatu himpunan. Melalui himpunan bisa setiap saat koordinasi ke dinas, gak usah rame-rame. Saya belum ada melegalisasi himpunan pedagang. Saya tetap kepada yang tiga saya minta, apakah organisasi himpunan pedagang ini berasal dari pedagang sendiri gitu. Oke. Harus berasal dari pedagang sendiri. Pedagang bermusyawarah membentuk satu organisasi. Peserta anggotanya itu harus pedagang, pengurusnya juga harus pedagang. Terus saya hasil musyawarah kalian, saya akan verifikasi apakah benar ini hasil musyawarah murni pedagang, itu akan kita legalkan langsung. Apa ya, keterwakilannya itu seperti apa? Oke. Jadi kan kadang-kadang kan hanya 10 orang aja udah mewakili pedagang. Enggak, jangan. Pedagang di sini 400 orang, minimal dia 80%. 300 orang sudah menyatakan inilah himpunan kami, saya akan legalkan. Dan siapa yang kita anggap dituakan di sini? Ini kan nggak ada, semua merasa dituakan. Ya, Harus ada lah. saya mau coba membawa ke mana yang sebenarnya gitu ya. Ya, tolonglah sama-sama. Saya bilang, mari kerjasama antara pedagang dengan pemerintah. Ada masalah nanti melalui perwakilan ini sampaikan kepada saya. Mendengarkan keluhan kami pun jalankan tanggung jawab kami, Pak. Ya, pemerintah juga sangat banyak mengeluarkan biaya untuk penertiban itu. Iya kan? Tetap dikirim 10 orang, 20 orang dari satu dinas, dikirim mereka juga enggak tidur, jam 2 malam harus datang gitu. Tolong sama-sama kita hargai gitu ya. Diliku ini Pak, ada mengatakan ini pajak swasta, pajak setan, pajak nggak jelas. Tolonglah Pak, kalau bisa diresmikan Pak, biar kita makin kuat. Ini kan Pak, lihat pengalaman di pajak Indo Pak. Begitu juga komplain. Begitu diresmikan wali kota, tak habis cerita, sambung bubar. Medan koordinasi, kita salut dengan Dili Tua. 1-2, tidak sampai 2 hari kita bisa pindah, ya kan? Saya kan sudah katakan, di mana-mana saya tetap, ini pasar pemerintah. Coba pegang cakap saya. Ini pasar pemerintah. Ada pihak swasta mencampuri, mengganggu pedagang berjualan. Ada kutipan-kutipan lain, ada? Kutipan Tidak ada. Pak. Tapi kalau datang pengembang, paret kami pun diurusi. Kita masih Jualan masa kami pun pemeliharaan, diurusi, Bu. Pak. Kita masih masa pemeliharaan setahun. Kita masih masa pemeliharaan setahun. Kita melihat bagaimana pasar ini bisa bersih. Pengembang bisa saja mengasih saran, ya kan? Mengasih saran itu sah-sah aja. Siapapun ngasih saran. Kita masa transisi ini. Ini paret kurang bersih. Petugas saya mungkin kurang terampil, ya kan? Bisa saja. Kenapa di plaza bisa bersih gitu? Apakah saya harus kasih pola kayak plaza? Saya kontrakkan kebersihan ini kepada pihak lain. Kasihan nanti staf saya. Bapak laksanakan terus Pak, biar bersih. Ya Pak. Dulu kan pernah berbicara, ada pegawai dari dinas pasar, itu kerugian pengembang sekian katanya. Kalau dihitung-hitung juga, kerugian kami juga udah sekian ratus juta Pak. Kami kumpul di sini, salah satu tujuannya hanya kami minta jawaban. Jadi mohon kami Pak, bantu kami. Barang kami nggak laku Pak, nggak ada orang kemari.